Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh karena kehendak Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami berjumpa lewat media ini Tuhan dalam saat teduh Tuhan. Biarlah Bapa, di saat kami mau merenungkan kebenaran-Mu di pagi hari ini, Engkau berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami baca, benar-benar termeterai dalam kehidupan kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, yang bahkan yang sedang kami jalani. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami bisa melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan siaran saat teduh di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, di pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Filipi 1 ayat 1 sampai 6 yang berkata demikian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah tetap bersyukur, di mana Rasul Paulus, dari Paulus dan Timotius, mereka adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kudus yang ada pada saat itu di Filipi, dan mereka mengalami suatu penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang jemaat Tuhan, kalau perkara tentang bersyukur itu mungkin bukanlah hal yang mudah di tengah-tengah, di saat kita mengalami suatu masalah, di saat kita mengalami suatu tekanan. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang sedang kita jalani hari ini itu tidak akan pernah berjalan selalu mulus atau mengalami ketenangan saja. Tetapi kita harus tahu dan pahami bahwa kehidupan kita kadang itu harus mengalami hantaman ombak, harus mengalami banyak angin topan, bahkan terjangan gelombang yang besar, atau sesuatu yang mungkin yang menakutkan kita. Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, bagaimana gelombang yang kuat itu yang sedang kita hadapi ini, yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan kadang kita di saat kita mengalami hal-hal yang sulit, permasalahan yang sulit yang sedang kita alami, kadang kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Kita menuntut agar apa yang sedang kita alami biarlah cepat terselesaikan. Sehingga kadang kita juga bisa kecewa, kita bisa marah kepada Tuhan. Tapi melihat dengan situasi yang sulit ini, saya mau katakan bahwa marilah kita belajar seperti pribadi Paulus yang melihat kehidupan ini sebagai sebuah kesempatan untuk dapat belajar menyesuaikan diri dengan segala situasi.
baik itu mengalami kekurangan atau mengalami kelimpahan, atau dalam keadaan sukar atau hal yang mudah. Belajarlah seperti Paulus yang selalu bersyukur. Saya percaya jika kita bersedia untuk belajar menghadapi kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, kita mampu menjalani kehidupan atau problem-problem atau permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Kalau kita pahami akan hal ini, itu bukanlah hal yang akan melemahkan kita, tetapi itu akan menguatkan kita. Dan saya percaya dengan pengharapan kita di dalam Yesus Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang sedang kita alami. Bahkan itu di masa-masa yang sulit sekalipun. Karena kita tahu bahwa pengharapan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Mungkin kalau kita mau bersyukur, kita punya alasan banyak untuk kita bersyukur hari ini. Kalau kita mengalami kesehatan hari ini, kita bersyukur karena kita dipulihkan, mungkin kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita bersyukur bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar di saat kita mendapatkan suatu masalah hari ini. Kita mendapatkan jawaban-jawaban dari sekian lamanya kita bergumul, dan Tuhan menjawab hari ini. Dan mungkin kita juga pantas bersyukur karena Tuhan bisa membawa kita untuk melewati setiap badai-badai yang ada. Dan yang saya mau katakan bahwa yang terpenting dalam hidup kita untuk kita bisa bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini, kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk melakukan banyak hal di dunia ini, itu berarti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan Tuhan menginginkan bagi kita untuk selalu berjalan di dalam kebenarannya. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kebenarannya, berusaha untuk melakukan yang baik di luar sana dan menjadi berkat di luar sana. Saya percaya bahwa kalau kita semua diizinkan Tuhan, itu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Sesulit apapun mungkin yang kita hadapi hari ini, tetapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi persoalan. Dia katakan bahwa dia hanya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan. Dan itu yang membuat Rasul Paulus tetap kuat menghadapi suatu persoalan-persoalan yang ada. Paulus itu dapat bersyukur karena ia benar-benar percaya, ia benar-benar memahami akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang membuat Paulus bisa bersyukur. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia percaya bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan akan selalu mengikuti kehidupannya. Demikianlah kita jemaat Tuhan. Biarlah kita harus menyadari bahwa sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini kebaikan dan kesetiaan Tuhan selalu mengikuti kehidupan kita. Selalu ada bagi kita. Dan kita melihat juga Paulus itu benar-benar melatih dirinya sedemikian rupa untuk bersyukur meskipun dalam permasalahan. Dan ia menyadari bahwa saat ia bersyukur, maka Tuhan memberikan kekuatan dan membuatnya terus bertahan dan terus maju dalam pelayanan dan dalam pengenalannya akan Tuhan. Demikianlah kita jemaat Tuhan, bahwa biarlah kita harus terus melatih diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah persoalan hari ini, walaupun di dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hari ini, tapi kalau kita mampu bersyukur, melatih diri kita untuk bersyukur, maka saya percaya Tuhan
pasti memberikan kekuatan dan akan membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan, untuk membuat kita bertahan. Bahkan kita akan terus maju di dalam pelayanan. Apa yang kita hadapi hari ini? Persoalan apa yang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, atau di lingkungan kita hari ini? Saya mau katakan bahwa mungkin kita tidak mampu. Tapi saya mau katakan, biarlah dengan ketidakmampuan kita itu, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Maka di saat kita angkat tangan, maka percayalah, Tuhan akan mengambil alih setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Sehingga sukacita daripada Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya mau katakan jemaat Tuhan, jangan pernah mengeluh tentang kehidupan hari ini. Jangan pernah mempersalahkan suatu lingkungan kita hari ini. Jangan pernah kecewa dengan orang-orang di sekitar kita hari ini. Apapun keadaannya, kita harus tahu bahwa semuanya kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Bagi anak Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan untuk berjalan sendiri seperti Rasul Paulus. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan akan selalu menuntunnya sehingga menikmati keindahan, menikmati kebaikan, menikmati kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Sebab dengan Tuhan, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan percayalah bahwa itulah yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa tetaplah bersyukur walaupun dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan tertekan sekalipun. Dalam keadaan yang mungkin sangat sulit sekalipun. Sebab di balik kita bersyukur, ada kekuatan di sana. Bersyukur merupakan kekuatan yang akan memampukan kita, yang akan mendorong kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena suatu masalah. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena kita menghadapi sesuatu yang buntu. Tapi percayalah, di balik semua itu, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita, dan yang akan membawa kita menikmati hal-hal yang luar biasa. Tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Yesus. Karena semua itu, pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Inilah kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Bahkan saya percaya dengan Tuhan kita bisa melewati setiap badai yang ada. Saja kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, hamba-Mu telah berhenti membagikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan ini Tuhan termeterailah di dalam kehidupan kami semua, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami. Mungkin hari ini ada pemirsa yang mengalami suatu tekanan, mengalami suatu masalah, atau apapun yang mereka hadapi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau buka jalan. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka jika ada yang sakit dan memulihkan keadaan mereka. Kami percaya bahwa jika Rasul Paulus bisa bersyukur, demikianlah kami, Tuhan, mampukan kami untuk terus bersyukur setiap waktu Tuhan, setiap saat. Sebab kami percaya di saat kami bersyukur, ada kekuatan yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu terus mengajari kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.